Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya yang kelas 8. Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, pada pembahasan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang B, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu kerjasama, faktor pendorong terjadinya kerjasama, lalu faktor penghambat terjadinya kerjasama. Lalu anak-anak, kita juga sudah melihat bentuk-bentuk kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN, baik di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Untuk materi yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya di sini adalah anak-anak diharapkan bisa menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Oke, baik anak-anak semuanya, kita langsung saja masuk yang ketiga, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Oke, anak-anak semuanya pernah nggak mengenal masyarakat ekonomi ASEAN? Ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu atau biasa juga disebut dengan pasar tunggal ya. Nah, di sini adalah para pemimpin ASEAN itu sepakat untuk membuat sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara itu pada akhir 2015. Jadi yang pertama kita lihat dulu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara ASEAN. Jadi pasar tunggal yang tadi sudah Ibu bilang yaitu istilahnya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, MEA ini membuka peluang satu negara itu menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Dengan MEA membuka pasar dan lapangan kerja, maka semakin bersainglah ya, sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi juga semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Jadi kondisi di sini menuntut semua penduduk di Asia Tenggara itu dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak semuanya, dengan adanya persaingan seperti ini, maka pendidikan yang berkualitas itu akan menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikiran global. Lalu, bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN? Anak-anak, pada tahun 2015, ada ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Jadi pengungsi ini juga dikenal sebagai manusia perahu, di mana kehidupan sosial ini sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan ini terkadang memunculkan pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan ini banyak terjadi akibat dari interaksi sosial yang masih dipengaruhi oleh sekat-sekat kepentingan. Jadi dengan adanya ASEAN, maka ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya supaya menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini tentunya berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan. Lalu selain itu juga menimbulkan interaksi sosial seperti adanya simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Lalu kita lihat yang ketiga, pengaruhnya di kehidupan budaya di negara ASEAN. Anak-anak, kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Nah, apa saja contoh pengaruhnya? Di sini ada Festival Budaya ASEAN, lalu ada Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN, lalu ada industri musik. Nah, anak-anak semuanya, seiring dengan perjalanannya selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN ini juga sudah mengalami perkembangan dan perubahan, ya, yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Nah, beberapa contoh kegiatan ini adalah yang bisa mempengaruhi juga dampak perubahan komitmen kebudayaan antar negara anggota ASEAN. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu D, pengaruhnya di kehidupan politik di negara-negara ASEAN.
Nah, perubahan dan interaksi keuangan ini juga berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Salah satu contoh kasusnya adalah sengketa perbatasan wilayah. Ya, jadi masalah perbatasan wilayah ini udah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN ya. Seperti contohnya kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, lalu ada kasus Kepulauan Spratly dan Kuil Per Vihar dan Pulau Pedra Branca. Lalu ya masih adalah beberapa konflik-konflik yang terjadi karena perbatasan wilayah. Lalu ada contoh kasus juga dari sini, pekerja migran. Anak-anak pernah dengar kata globalisasi? Jadi dengan pesatnya laju globalisasi itu meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara perlindungan dari negara asal maupun dari negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian dari negara ASEAN ini seperti misalnya ada kerja paksa tenaga asing dengan biaya yang murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Lalu selanjutnya anak-anak kita lihat pengaruhnya terhadap kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN ini adalah salah satu kendala terbesar di ASEAN. Dari 10 negara anggota ASEAN itu terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Nah, hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Jadi kualitas pendidikan itu dan lulusan yang kompeten itu akan mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara ASEAN terutama pelajar itu akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Jadi secara khusus itu untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikannya. Sebagai contoh yaitu meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen dan guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta dengan adanya rekrutmen pendidik yang profesional. Nah, oke anak-anak semuanya, kita masuk materi yang terakhir yaitu 4 upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Jadi, upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN ini telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang yang pertama, bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi, lalu yang ketiga ada bidang sosial budaya. Jadi, sebagai contoh, dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN itu akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Lalu, bagaimana dengan pilar ekonominya? Nah, jadi kalau dalam pilar ekonomi, ASEAN ini berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Baik, lalu bagaimana upaya dari negara kita atau peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN? Jadi, dalam perannya, Indonesia selayaknya itu dapat meningkatkan daya tawarnya. Dalam pilar politik dan keamanan, secara historis, Indonesia adalah pendiri ASEAN. Ya, anak-anak masih ingat pendiri ASEAN ada 5 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Jadi sebagai pendiri ASEAN itu secara politis mempunyai pengaruh yang kuat. Selain itu, militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Kalau dari segi pilar sosial budaya, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Lalu secara kultural atau budaya, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik tersendiri.
Nah, pada pilar yang ketiga yaitu ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini kita mengenal ada namanya koperasi. Nah, koperasi ini dapat dijadikan suatu program yang menarik karena apa? Karena sektor menengah ke bawah itu adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Nah, bagi anak-anak semuanya, kalian sebagai penerus bangsa itu sudah harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan tiap-tiap pilar ini ya. Pembenahan itu bisa jadi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum dan militer, lalu penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk kita. Yang terutama anak-anak saat ini adalah belajar dengan tekun supaya nanti kita bisa membangun kualitas pendidikan menjadi lebih baik lagi. Oke, anak-anak semuanya, di sini ada tugas, ada 5 soal yang bisa anak-anak kerjakan. Yang pertama, apa itu MEA? Jelaskan pengaruhnya dari adanya MEA terhadap pendidikan Indonesia. Lalu jelaskan satu contoh pengaruh perubahan keuangan di bidang politik. Lalu jelaskan 3 pilar ASEAN tadi pada bidang sosial budaya. Dan terakhir, satu contoh upaya peningkatan kerjasama yang bisa dilakukan Indonesia dari aspek ekonomi. Tadi kita sudah singgung sedikit ya, ada apa titik-titiknya di aspek ekonomi Indonesia. Oke semuanya. Nah, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Materi yang cukup panjang, mudah-mudahan anak semua dapat mencernanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa untuk pertemuan minggu depan ya. Kita akan membahas subbab C, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, anak-anak semuanya, thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.